Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan petani di mana saja berada, kembali lagi pada pagi ini kita melihat kebun ya, ladang kita yang baru kita tanam. Kawan-kawan petani di mana saja berada yang mungkin ingin berinvestasi di kebun. Nah, inilah contoh kebun sawit yang baru ditanam. Oke, pada pagi hari ini kita akan melihat-lihat, berjalan-jalan sambil memberi tips kepada kawan-kawan di luar daerah. Saya di Provinsi Riau yang mungkin ingin membeli lahan atau ingin berkebun di Provinsi Riau, ada beberapa tips yang ingin saya berikan sebelum kita memberi lahan. Oke, ini ditanamin porang dulu, sedulur. Jadi kita tak bisa ujuk-ujuk ya beli tanah, nanti ujung-ujungnya kita kecewa. Jadi sebelum kita membeli tanah untuk ditanami sawit, bertani dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang mungkin harus kita ketahui dulu. Pertama, sebelum kita membeli tanah, tentunya kita tanya-tanya dulu ya, kisaran harga tanah di daerah tersebut berapa. Jikalau kita sudah jumpa umpamanya tanahnya mungkin tips pertama yang harus kita ketahui jika kita beli tanah ialah status tanahnya ya, itu perlu. Jangan sampai kita membeli tanah sengketa. Ya, sebelum kita negosiasi harga, cek lokasi, kita tanya dulu tanahnya, status tanahnya, surat-suratnya, apakah ada sertifikat, apakah SKGR atau surat dari kepala desa, atau mungkin gara-gara sawit mahal suratnya lagi tergadai di bank atau gimana ya. Jadi kita harus jelaskan, dan sampai kita kebeli lahan yang nggak jelas, sengketa dan lain sebagainya. Seterusnya ya seperti biasa, kita tanyakan juga itu tanah beli sendiri, tanah garapan sendiri seperti ini. Ini kebun tua orang, tanah garapan sendiri atau dulunya beli. Nah ya perlu juga kita ketahui. Seterusnya ya yang harus kita perhatikan yang kedua, tip yang kedua ialah lokasi. Bagaimana keadaan lokasinya, lahan gambut apa mineral, itu perlu kita perhatikan. Akses jalan menuju lokasi dan lain sebagainya, karena nantinya jangan sampai kita kecolongan gara-gara tanahnya murah tapi lokasinya jauh, memberatkan kita dalam akses ke kebun namanya. Seterus ya itu perlu juga kita perhatikan. Ini tanah yang kita beli dulu, sebagian di pinggir sungai, sebagian, dan ini tanah mineral, bukan tanah gambut. Jadi pemirsa, setelah itu barulah kita negosiasi harga. Ini tahap yang mungkin sedulur-sedulur yang biasa membeli tanah sudah tahu. Tanyain harganya berapa dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kebeli mahal ataupun kebeli lewat calo. Jadi kebanyakan kawan-kawan yang dari luar provinsi yang beli tanah di sini banyak kecewanya itu gara-gara tanahnya sengketa. Ibaratnya telah dijual beberapa kali, ya mungkin gara-gara minim informasi tadi. Terusnya kebelinya tanah yang tak bisa disertifikatkan. Mungkin di situ adalah hutan lindung dan lain sebagainya. Jadi banyak saya dengar kawan-kawan yang kebeli tanah sudah digarap, tetapi di dalam kawasan perusahaan misalnya lalu digusur. Jadi kan sayang yang sampai kita membeli lahan yang seperti itu. Jadi itulah
tip dari saya membeli lahan. Kalau ingin membuka lahan perkebunan di Provinsi Riau, yang pertama tanyakan kejelasan status tanahnya, kedua lihat aksesnya, yang ketiga harganya, yang keempat pastikan tanah itu bukan tanah yang berada di wilayah yang tidak boleh digarap. Oke pemirsa, selamat bertani. Inilah porang yang ditumasarikan dengan sawit. Semoga info yang saya berikan bermanfaat.